kenapa maaf ya Habib Lutfi bin Yahya mengganti makam di mana-mana dari semua. Kenapa Habib Lutfi bin Yahya membuat sejarah NU, merubah sejarah NU, seolah sejarah NU adalah didirikan oleh Habib Hashim bin Yahya, ayah kakeknya. Ini kemudian sekarang dibantah oleh pelaku sejarah karena kebetulan adalah pelakunya masih ada, keluarganya masih ada. Ini adalah kebohongan yang memang sudah ada perjanjian itu dari dulu sejak zaman Belanda dengan kakek buyutnya Habib Lutfi sendiri adalah ada beberapa orang yang meminta saya untuk menjelaskan, untuk menanggapi pernyataan Kiai Miftahul Akhyar. Saya tunda, saya tunggu sampai hampir sebulan ya, karena saya tidak mau menyampaikan itu, karena ini menjadikan, dikatakan oleh mereka, pernyataan Kiai Miftahul Akhyar ini dijadikan hujah oleh mereka yang masih mempertahankan keabsahan Ba'alwi ini. Karena di mana Kiai Miftahul Akhyar menyampaikan bahwa sesungguhnya tanpa Ba'alwi maka Indonesia tidak akan mengenal ilmu. Indonesia seolah-olah tidak akan mengenal Islam dengan baik. Nah inilah barangkali sedikit ingin saya meluruskan ya, padahal harusnya difahami oleh Kiai Miftahul Akhyar bahwa Ba'alwi ini datang kapan dan Indonesia itu sudah Islam kapan ya. Harus diketahui bahwa Ba'alwi ini datang pada abad kurang lebih tahun 1860-an setelah Belanda mendapatkan kesusahan perang melawan Pangeran Diponegoro tahun 1825-1830 ya. Tetapi fakta yang ada, sahabat, teman-teman ya, tidak benar yang disampaikan Kiai Miftahul Akhyar. Karena pada dasarnya saat itu Indonesia sudah Islam. Bahkan budaya kita sudah luar biasa. Ada istilah asa, silih asi, silih asu, silih wangi itu bahkan sudah ada. Bahkan istilah di daerah Jawa Barat adalah nalang kanu susah, dulung kanu butuh, ngahudangkeun kanu sare, ngabejaan kanu poho, ngantir kanu sieun, sudah ada. Jadi landasan agama Islam itu sudah kuat di Nusantara bahkan sebelum Ba'alwi itu adalah datang. Dan kita harus lihat fakta sejarah kapan Ba'alwi ini adalah datang dan siapa yang membawa. Nah inilah ini. Dan tetapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah kalau dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar Indonesia tanpa Ba'alwi tidak akan mengenal ilmu. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana kita tahu adalah di Indonesia adalah mereka Wali Songo ya. Saya tidak akan bahas semuanya. Seperti Maulana Malik Ibrahim sudah ada di Indonesia adalah 882 Hijriah. Kemudian lahir adalah 1419 Masehi. Berarti 1400 Sunan Maulana Malik Ibrahim sudah dakwah di Indonesia. Beliau adalah aslinya lahir adalah di Iran, ini semua. Kemudian adalah Sunan Ampel adalah lahir 1401 di Champa, adalah di Vietnam ya. Maka beliau punya nama asli Cina adalah Bun Sui Ho. Dan mereka adalah punya anak dua adalah Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Ya, ini adalah harus dicatat dalam sejarah kita bahwa mereka lah yang berjasa mengislamkan Buddha dan Hindu Indonesia saat itu. Ya, kemudian juga Sunan Giri atau disebut juga dengan Raden Paku. Ya, lahir 1442 Hijriah, artinya jauh adalah sekitar 400 tahun kemudian baru Ba'alwi itu akan datang. Ya. Beliau adalah putra, dikatakan juga adalah Raden Ainul Yakin, dia adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq itu adalah putra Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Aslinya adalah Palestina. Syekh Ahmad Jumadil Kubro adalah punya anak yang pertama adalah Syekh Maulana Syekh Maulana Ishaq, yang kedua adalah Syarif Abdullah ya. Yang nanti akan menjadi ayah daripada Syekh Syarif Hidayatullah ya. Maka inilah yang harus maaf ya, Kiai Miftah juga bagaimana perjuangan Wali Songo memperjuangkan Islam yang luar biasa di Indonesia ya. Kemudian juga kita lihat ya, dalam perjuangan waktu penjajahan Belanda, sesungguhnya di Indonesia adalah yang berjuang itu adalah para aulia Allah.
Mereka adalah para ulama dan mursyid, ya, di antaranya Teuku Umar. Adalah lahir tahun 1854 dan wafat 1899. Jadi kalau begitu Teuku Umar adalah sudah menjadi ulama pada saat Pak Alwi sudah datang. Jadi semua, ya. Dan itulah kenapa Senokhorgronyo adalah datang, dan Panderplas itu adalah diciptakan oleh Belanda adalah untuk menundukkan Aceh, karena Aceh tidak bisa ditundukkan. Karena Aceh memiliki keimanan yang luar biasa. Kemudian Imam Bonjol adalah lahir tahun 1772, jauh sebelum Pak Alwi datang. Dia sudah jadi imam, jadi ulama. Bagaimana mungkin Kiai Miftah mengatakan tanpa Pak Alwi Indonesia tidak akan mengenal Islam, tidak mengenal ilmu? Inilah barangkali, maaf Kiai, harus diluruskan. Karena kalau seandainya tidak diluruskan, kasihan adalah para pemuda-pemuda, adalah generasi-generasi muda akan kehilangan sejarahnya dari semua, ya. Kemudian juga Sultan Hasanuddin adalah di Goa, ya. Sultan Hasanuddin adalah pada 1670, ya. Kemudian juga adalah Pangeran Diponegoro adalah lahir juga sekitar tahun 1785, ya. Dan beliau dalam perang Diponegoro 1825-1830 Belanda mengalami kesusahan, sehingga Belanda saat itu seolah-olah di akhir kita tahu Belanda membuat fitnah tentang thorikoh di Indonesia, sehingga seolah thorikoh di Indonesia dianggap sesat dari semua. Ya, inilah sebetulnya bahwa sejarah kelam tentang thorikoh Indonesia dianggap sesat sebetulnya karena adanya kong kali kong antara Belanda dengan Ba'alwi tadi semua. Sementara Ba'alwi menghendaki, sebagaimana belakangan ini belum lama Habib Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa sesungguhnya bahwa thorikoh yang sebenarnya adalah thorikoh Alawiyah. Ini sebuah kengacauan yang luar biasa tadi semua, ya. Tetapi faktanya thorikoh di Indonesia, Satariyah, Wahidiyah, Ahmadiyah, juga Qadiriyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Khalidiyah, Wahidiyah, semuanya sudah ada di Indonesia, termasuk Syekh Muhi Pamijaan adalah Satoriyah. Dan bahkan Pangeran Diponegoro adalah mursyid Qadiriyah, Imam Bonjol adalah mursyid Naksabandi dari semua, ya. Nah, inilah sesungguhnya saya ingin menantang Kiai Miftah bahwa sebutkan kepada kita semua, ya, generasi muda, adalah siapa dari Ba'alwi yang menjadi pahlawan dari sedang perang salib bahkan sampai perjuangan Republik Indonesia. Semuanya adalah, kalau kita lihat catatan sejarah, justru mereka lebih banyak adalah sebagai penjahatnya daripada adalah pelaku kebaikannya dari semua. Jadi saya ingin ini adalah diluruskan sejarah ini, ya. Nah, kemudian juga harus diingat dalam fakta sejarah adalah adanya manuskrip, yang manuskrip itu adalah sejak zaman Belanda adalah adanya kerjasama antara neo-feudalism adalah dengan Belanda saat itu. Jadi selalu ada Belanda penjajah dan orang-orang yang menjadi antek-antek Belanda setiap zaman, ya. Yang terakhir adalah neo-feudalism, itu sudah disematkan kepada Ba'alwi tadi semua, karena mereka lah yang bersahabat. Maka kalau kita lihat bagaimana pengangkatan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia, ini adalah luar biasa tadi semua. Bahkan dijelaskan bahwa Habib Utsman itu adalah membuat fatwa dalam kitabnya yang berjudul adalah Manhajul Istiqomah Fid-Dini wal Salamah. Beliau menuliskan dalam kitab itu adalah bahwa sesungguhnya perjuangan pemuda-pemuda Indonesia saat itu, para pahlawan Indonesia dianggap gurur, dianggap adalah tipu daya setan, dianggap perjuangan itu adalah jihad orang bodoh. Bahkan kata Habib Utsman itu adalah dosa. Bagaimana? Berarti kalau demikian Habib Utsman bin Yahya menganggap Pangeran Diponegoro adalah penjahat, Patimura adalah penjahat, Hasanuddin adalah penjahat, Teuku Umar adalah penjahat, Imam Bonjol adalah penjahat. Nah, inilah makanya saya ingin menyampaikan kepada Kiai Miftahul Ahyar, coba belajar sejarah yang lebih jauh dari semua. Karena sejarah itu adalah merupakan kebanggaan, adalah sebuah kisah kronologis keindahan sebuah bangsa dari semua. Kalau orang sudah melupakan sejarahnya, apalagi di dalam manuskrip ini dijelaskan ada kong kali kong antara neo-feudalism, di antara juga dengan Ba'alwi dan Belanda, ya. Kenapa mengangkat Ratu Helmina adalah mengangkat Utsman bin Yahya ini adalah sebagai mufti Batavia.
di mana di sana ada kong kali kong, bahkan diceluskan dalam manuskrip itu adalah nasihat dari Sunan Giri yang menyampaikan hati-hati bahwa sesungguhnya sudah ada tercatat dari mereka bahwa sesungguhnya ada kong kali kong di antara neo-feudalism dan juga dengan Belanda saat itu adalah yang menulis jangan sampai ulama Nusantara adalah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini tidak aneh, ya. Kalau belakangan hari adalah tidak aneh. Kenapa? Maaf ya, Habib Lutfi bin Yahya mengganti makam di mana-mana dari semua. Kenapa Habib Lutfi bin Yahya membuat sejarah NU, merubah sejarah NU, seolah sejarah NU adalah didirikan oleh Habib Hashim bin Yahya, ayah kakeknya. Ini kemudian sekarang dibantah oleh pelaku sejarah karena kebetulan adalah pelakunya masih ada, keluarganya masih ada. Ini adalah kebohongan yang memang sudah ada perjanjian itu dari dulu sejak zaman Belanda dengan kakek buyutnya Habib Lutfi sendiri adalah bagaimana jangan sampai ulama Nusantara ini adalah menjadikan pahlawan kepada bangsanya sendiri. Maka inilah timbul kenapa pengakuan-pengakuan yang palsu daripada mereka. Di antaranya adalah membalwikan makam dan ada 60 makam yang sudah dibalwikan. Di mana di makom-makom di daerah pemakaman Sunan Ampel penuh dengan Al-Haddad, Al-Habsyi, As-Segaf. Kapan itu adalah mulainya? Kemudian juga adalah di Sunan Kalijogo bermunculan makam-makam Habib yang juga demikian dari semua. Jadi inilah memang ternyata bagian daripada rencana untuk menjadikan mereka adalah tuan rumah. Nggak aneh kalau seandainya mereka berpidato, kami adalah pemilik bangsa ini, kami adalah tuan-tuan bagi kalian. Apa coba? Coba Kiai Miftahul Ahyar renungkan dengan hati, apa tidak bersama rasa sakit sebagai bangsa Indonesia? Kita keturunan Indonesia. Maaf, saya barangkali malam hari ini agak sedikit melupakan siapa Anda. Karena ini adalah menjadi bahaya kepada Indonesia tadi semua, ya. Pada saat kita sudah tidak mencintai adalah negara sendiri, sudah pada saat tidak sakit, soalnya ada pengakuan-pengakuan orang kepada bangsa ini. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Maka inilah mudah-mudahan kasus ini menjadikan pelajaran juga. Barangkali lain kali karena Anda adalah Suriah, Nahdlatul Ulama, sebaiknya hati-hati dalam menyampaikan. Karena akan menjadikan hujah. Sementara saya sering bahas bahwa baik itu Kiai Supran Ma'mun, Kiai Miftahul Ahyar, bukan bidangnya untuk ilmu nasab. Jadi jangan juga menyandar-nyandarkan Sayyidina Khalil Bangkalan ataupun kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena juga saya sama seperti Kiai Imad juga, saya mempelajari, tidak ada mereka mengisbatkan, mereka hanya husnudon kepada mereka itu semua. Kenapa? Karena mereka juga Hasyim Asy'ari bukan ahli ilmu nasab, Sayyidina Khalil Bangkalan juga bukan ilmu nasab, sementara ilmu nasab itu adalah merupakan ilmu fikih, yang mana ilmu fikih itu adalah berubah karena ruang dan waktu. Ingat, saya pernah menjelaskan tentang pergerakan sejarah ilmu agama Islam, ilmu fikih, sejak dari mulai Imam Mujtahid sampai sekarang. Semuanya adalah saling membongkar. Bukan membongkar, memang fikih itu adalah ranah yang akan berubah dengan ruang dan waktu. Jadi kalau mereka tidak mengatakan, karena memang teknologinya tidak mendukung, karena fikih itu adalah ilmu ain, ilmu yang harus dibuktikan dan harus dinyatakan. Bukan ilmu karomah. Karomah itu hanya sekali. Tidak bisa diulang-ulang. Dan fikih wajib bisa diulang. Selama belum ada yang membantah, berarti tidak akan ada. Walaupun mereka adalah sekelas siapapun saat itu. Kemudian juga pengakuan apalagi? Pribumi, Ba'alwi memba'alwikan makam ulama. Memakam ulama pribumi Indonesia. Memba'alwikan Wali Songo. Mereka mengatakan bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi. Ini adalah menunjukkan bahwa mereka adalah palsu. Karena orang yang asli tidak perlu menyandarkan kepada siapapun, kepada apapun. Percaya dengan keasliannya. Dan tidak usah yang asli itu mengaku-ngaku. Karena pada dasarnya yang asli adalah asli. Tadi semua. Ya. Kemudian memba'alwikan pendiri NU. Kemudian juga memba'alwikan penulis lagu Indonesia Raya. Memba'alwikan lambang Garuda Pancasila. Memba'alwikan lagu Syukur. Memba'alwikan adalah termasuk hari yang paling sakral. Pengumuman hari kemerdekaan dianggap itu adalah hasil Habib siapa dari Kuitang. Dari semua. Tetapi sekarang dibantah oleh seorang profesor Anhar Gonggong adalah merupakan juga pelaku dalam sejarah. Karena mereka pun adalah mereka saat itu sudah dewasa.
sudah menjadi seorang sarjana dan sudah ngerti adalah ini semua. Makanya maaf Kiai Miftahul Ahyar, harusnya barangkali pelajari sejarah bukan hanya bab ilmu. Silakan Anda menguasai 12 pan. Silakan Kiai Syukron Ma'mun menguasai 12 pan. Tapi adalah bab ilmu ini adalah bukan keahlian Anda. Inilah yang harus dijadikan, dan juga buat generasi muda semua, jangan asal dengarkan ya tadi semua. Walaupun dari seorang kiai yang soleh, bahkan seorang wali sekalipun yang kasar, tidak bisa. Karena ilmu nasab adalah bab ilmu fikih, dan ilmu fikih adalah sesuatu. Untuk menentukan kita satu Ramadan pun harus melihat ru'yatul hilal. Kenapa? Karena itu bagian daripada pan fikih. Maka harus terlihat bulan. Barulah paman syahida minkumus syahra fal yasum. Siapa yang menyaksikan bulan. Maka inilah. Maka demikian pula dengan ilmu nasab. Tadi semua. Itulah ilmu fikih. Kenapa dalam fikih muamalah tidak boleh kita membeli sesuatu itu seperti kucing dalam karung. Karena ilmu fikih. Imam Syafi'i dalam fikih muamalah juga ada kurang baik barang jual beli adalah seperti halnya kelapa, jagung dan lain sebagainya. Komoditi-komoditi yang masih tersembunyi di dalam. Maka itulah tidak benar. Tidak baik tadi semua. Ya. Termasuk nasab Ba'alwi sekarang ini. Sekarang ini adalah sudah diainkan dengan adanya ilmu nasab, ilmu genetika adalah dengan tes DNA tadi semua. Itu semua dari Allah tadi semua. Ya. Kemudian juga mereka memba'alwikan adalah hari kemerdekaan. Memba'alwikan adalah kemudian adalah nama-nama pahlawan. Tadi pahlawan di Ponorogo adalah Ba'alwi. Imam Bonjol adalah Ba'alwi. Bagaimana ini semua? Kalau Anda asli, seharusnya tidak perlu Anda menasabkan kepada siapapun. Kenapa harus mengaku makam? Kenapa harus mengaku pahlawan? Kenapa harus mengaku lambang Garuda Pancasila hasil Ba'alwi? Kalau Anda adalah asli. Tadi semua.